Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Supawanawan. Oke, dan seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, di video kali ini kita akan bahas secara detail Kawatlas NK ya. Jadi apa aja pembahasan kita di video kali ini, kalian simak aja. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan pertama ya. Kenapa di sini saya juga merasa tertarik untuk untuk mereview Kawatlas dari NK ini, karena seperti pengalaman saya di awal belajar dulu ya, saya agak kesulitan menemukan informasi yang yang berurutannya, mulai dari mereknya secara detail ya, maksud saya dari kode juga, dari spesifikasi. Jadi di awal belajar saya merasa agak kesulitan untuk menemukan informasi ya. Jadi yang saya temukan kebanyakan sini membahas kode-kode dari berbagai tipe dari Kawatlas, namun tidak menyebutkan merek. Jadi saya agak bingung juga. Jadi di video kali ini kenapa saya ingin mereview secara detail ya, supaya teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar bisa sedikit terbantu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk pembahasan kedua kita yaitu anjuran pemakaian pabrik ya, supaya kita aman dalam melakukan pengelasan teman-teman. Jadi di sini untuk Kawatlas NK ya, seperti yang tertera pada kotaknya, ini anjuran pemakaian dari pabrik. Jadi pengelasan ini dapat menghasilkan asap atau gas yang berbahaya ya bagi kesehatan. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan masker atau pelindung mata juga ya, supaya benar-benar aman. Dan kalau misalkan teman-teman mengerjakan pengelasan di dalam ruangan, sebaiknya pastikan ada ventilasi ya, supaya asap yang ditimbulkan oleh Kawatlas ini bisa langsung keluar teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa kenakan pelindung mata, telinga, dan tubuh yang benar ya, supaya teman-teman aman dalam pengerjaannya. Dan tentunya teman-teman perhatikan untuk kabel atau apalah yang sejenisnya, yang tentunya cukup berbahaya ya kalau teman-teman abaikan. Oke, dan lanjut teman-teman, di sini kita akan bahas untuk spesifikasi dari Kawatlas NK ini ya. Ini adalah tipe AWS A5.1 ya, dan untuk klasifikasinya atau penggolongan penggunaannya di sini berkode E6013. Jadi ini yang kita bahas selanjutnya teman-teman ya, untuk arti kode juga ya. Dan seperti disebutkan di kotaknya, ini diameter 2,0, untuk panjangnya ini sekitar 300 mm ya, atau 2 kali 300 mm teman-teman. Dan untuk untuk pengaplikasiannya di sini biasa digunakan pada konstruksi ringan teman-teman ya, atau misalkan pada besi atau pipa yang sering kita temukan di toko bangunan, atau singkatnya bisa dikatakan untuk pengelasan bahan baja lunak lah, seperti itu ya. Jadi untuk kelebihannya di sini, untuk hasil pengelasan dari NK ini juga alurnya cukup bagus teman-teman. Asap yang ditimbulkan juga tidak terlalu banyak ya, dan tentunya tidak berbau. Dan untuk dragnya sangat mudah dilepaskan teman-teman ya. Dan saya rasa ini untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nyoba, ini rekomen lah untuk teman-teman yang dalam proses belajar ya. Silahkan dicoba aja. Ya, jadi untuk per satu kotaknya teman-teman sekitar 2 kg ya, untuk ukuran satu kotak dari Kawatlas NK yang ukuran 2 kali 300 mm ini. Dan selanjutnya teman-teman, di sini kita akan bahas pengaturan ampere ya. Jadi berbeda ukuran juga, tentunya ampere yang dibutuhkan oleh Kawatlas juga berbeda-beda teman-temannya. Jadi seperti yang saya tanda lingkar ini adalah kode atau ukuran dari Kawatlas yang kita bahas sekarang, yaitu 2 kali 300 mm teman-teman. Ini diameternya, dan length atau ukuran panjangnya 300, dan di bawah ini adalah ukuran ampere ya, 25 sampai 60 yang disarankan oleh pabrik. Artinya kalau misalkan teman-teman mengatur ampere di bawah yang yang disarankan pabrik atau sangat rendah, ini itulah penyebab salah satu kenapa Kawatlas kita lengket ketika saat proses pengelasan teman-temannya. Dan untuk di sebelahnya juga untuk ukuran yang lain ya. Jadi semakin besar ukuran Kawatlas, di sini ampere yang disarankan juga semakin besar teman-teman ya.
Jadi cara bacanya sama lah sampai ke kanannya di 3,2, 4,0 sampai 5,0 di sini yang tertera. Jadi tinggal disesuaikan aja teman-teman. Oke, selanjutnya yang saya garis putih di bawah ini maksudnya adalah ketika kawat las yang kita gunakan itu lembab teman-teman, sebaiknya kita keringkan dulu ya pada suhu 80 sampai 100 derajat atau benar-benar kering lah sampai 30 atau 60 menit ya. Jadi supaya penggunaan juga maksimal, karena ketika kawat las lembab juga salah satu penyebab kawat las lengket teman-teman ya. Jadi diperhatikan untuk kawat lasnya jangan sampai lembab. Ya teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi juga, untuk pengaplikasian kawat las ini biasa digunakan pada pabrikasi ya, atau untuk pada bahan baja lunak lah. Jadi pada pipa atau pada besi kotak atau kanal yang tergolong baja lunak teman-teman, atau yang biasa di teman-teman gunakan pada pembuatan pagar besi, tralis ya, kira-kira pada bahan seperti itu lah teman-teman ya. Dan untuk arti kode yang saya sebutkan tadi teman-teman ya, dan ternyata di sini saya menemukan kode yang sama teman-teman ya, untuk atau pada merek yang lain seperti merek Nico Steel yang udah kita bahas juga di video sebelumnya. Jadi persamaan kode ini menunjukkan penggunaan pada bahan atau media yang sama teman-teman ya. Jadi ini disarankan untuk penggunaan pada baja lunak atau pada besi biasa. Dan untuk teman-teman yang mungkin belajar pada pengelasan besi tipis, saya sarankan pakai yang ini aja dulu ya, untuk sejenis lah, untuk RD260, RD460 dan NK ini hampir sama sih penggunaannya ya. Tapi saya rasa sini sedikit keunggulan dari NK adalah seperti yang saya sebutkan di awal, sini truknya cukup sedikit ya, dan asapnya juga tidak terlalu berbau. Jadi kenapa saya tertarik untuk mengulas ini, karena saya rasa informasi ini bermanfaat juga nih buat teman-temannya. Oke, jadi yang saya sebutkan tadi, jadi E6013 ini artinya E adalah elektroda ya. 60 ini sendiri artinya adalah kekuatan daya tariknya teman-teman ya, atau daya lekat dari hasil lelehan kawat las nih. Dari nomor 1 artinya semua posisi, dan 3 adalah posisi plat atau posisi tergeletak, seperti yang teman-teman lihat di gambar ini adalah posisi plat ya yang dimaksud. Jadi intinya di sini bisa digunakan pada semua posisi, tapi lebih disarankan pada penggunaan pada posisi plat atau nomor 3 teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di atau pada kawat las lain teman-teman temukan kode E6012, jadi nomor 2 atau nomor terakhir itu artinya posisi plat atau posisi horizontal ya. Jadi beberapa posisi pengelasan itu disebutkan vertikal, horizontal, sama plat ya. Jadi vertikal itu dari atas ke bawah dalam posisi media berdiri ya. Jadi pengelasan kita dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dan jadi horizontal itu adalah posisi pengelasan besi yang berdiri, dan kita melakukan pengelasan dari yang disebutkan dalam posisi pengelasan. Tapi mungkin itu kita akan bahas di video lain aja ya, karena durasi juga sangat panjang di sini. Dan untuk teman-teman yang di video sebelumnya juga pernah menyebutkan apa perbedaan RB, LB, RD ya, NK juga ini. Jadi sebenarnya untuk huruf-huruf yang tertera atau yang tertulis pada sebelum kode yang kita bahas tadi ya. Jadi untuk merek Kobe Steel ini menggunakan logo RB atau LB ya, pengkodean sebelum kode kawat lasnya. Untuk Nico Steel di sini menggunakan RD teman-temannya, seperti RD20, RD460 ya, RD260 maksud saya. Jadi untuk kawat las NK ini menggunakan kode NK, karena ya bisa dikatakan untuk huruf-huruf yang berada sebelum kode yang kita baca tadi itulah cuma pengkodean dari pabrikasi yang berbeda teman-teman ya. Saya rasa mudah dipahami ya. Jadi tujuannya adalah untuk pengkodean dari pabrikasi yang berbeda aja teman-teman ya. Oke teman-teman, dan selanjutnya di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hasil pengelasan menggunakan kawat las NK ya. Jadi silakan teman-teman bandingkan aja nanti untuk hasil pengelasan menggunakan RD260 atau RD460 ya dari Nico Steel-nya. Di sana kita bahas detail juga untuk kawat lasnya. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan harus pakai yang mana lah, untuk mungkin nyamannya juga beda-beda ya.
Oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk truknya ini juga sangat tipis ya untuk menggunakan Kawartlas ini. Untuk asapnya juga tidak terlalu banyak atau tidak berbau juga ya. Jadi kelebihannya saya rasa di sini juga bisa dikatakan kelebihan dari Kawartlas NK ini teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini dia teman-teman hasil pengelasannya dengan menggunakan ampere yang tepat dan tentunya ritme yang tepat juga, karena kita ini pengelasannya pada posisi besi yang agak tipis ya, ini kurang dari 1 mili teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, truknya agak tipis, jadi mudah terangkat juga ya untuk truknya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, agak jelas ya. Oke, udah jelas. Nah, dan selanjutnya kira-kira perbedaannya dengan Kawartlas yang lain atau Kawartlas Kawartlas dari Nico Steel, kira-kira lebih mahal mana? Kita akan cek teman-temannya. Nanti saya akan kasih tahu juga untuk harga di offline-nya atau di daerah sekitar saya, dan kita cek di online juga teman-temannya. Oke teman-teman, kita cek di jual beli online ya untuk Kawartlas NK. Di sini tertera harga sekitar 53.000 ya untuk Kawartlas NK yang kita bahas sekarang, yaitu 2x300 mm. Kalau misalkan kita cek untuk Kawartlas dari Nico ya yang ukuran sama, kita cari dulu. Oke, dan untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, kritik, saran, silahkan di kolom komentar aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau sharing melalui Instagram juga silahkan ya. Kita bisa diskusi lewat Instagram juga. Oke, kita cari pencarian untuk Kawartlas dari Nico Steel ya. Nah, untuk di daerah saya sendiri sebenarnya untuk merek NK ini sedikit lebih murah ya jika dibandingkan dengan Nico Steel. Itu perbedaan 5.000 sampai 10.000 ya untuk daerah saya. Jadi bisa jadi di daerah lain juga memiliki perbedaan harga teman-teman. Di sini tertera yang 460 harga 56.000 ya. Di bawah ini RD 260 sekitar 70.000. Nah, untuk RD 260 dan RD 460 di sini lebih mahal RD 260 teman-teman ya untuk daerah saya. Ini harga selisih 5.000-an lah untuk RD 260, lebih mahal jika dibandingkan dengan yang RD 460 ya. Nah, untuk merek NK di sini perbedaannya sekitar 10.000 di daerah saya, lebih murah dibandingkan dengan yang dari Nico Steel. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini di jual beli online juga sedikit lebih murah ya jika dibandingkan dengan merek dari Nico. Jadi itu belum terhitung ongkir juga. Jadi nanti silakan teman-teman yang sesuaikan aja ya, sesuaikan kira-kira kalau beli online offline yang lebih lebih optimal lah pembelian teman-teman, silahkan teman-teman sesuaikan aja ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu review kita di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya, klik subscribe, tanda loncengnya saja ya, biar teman-teman bisa ikutan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sukses juga buat teman-teman ya.